Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh berbahagia pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita semua merasakan ada banyak anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Ada hari yang baru yang Tuhan sediakan, dan ini adalah hari di mana pungkasan dari satu waktu yang disebut sebagai weekend. Saudara, pastinya ketika kita melewati hari demi hari sampai kemudian mengakhiri minggu, ada satu perjalanan waktu yang tidak gampang untuk dijalani. Tapi biarlah pagi ini akumulasi dari semua perjalanan hidup saudara selama satu minggu, kita akan mau bawa kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita akan pujikan satu buah pujian pagi ini untuk mempersiapkan Bapak Ibu Saudara memasuki doa pagi. Bicara tentang ada satu sobat yang dengan setia menyertai saudara dan saya, yaitu Yesus. Dan saudara dan saya itu akan kemudian disebut atau dilihat oleh orang sebagai orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan. Karena saudara dan saya disayang oleh Tuhan. Dan saudara disayang tidak sendirian, karena saudara bersama dengan keluarga disayang oleh Tuhan. Kita akan pujikan 3 pujian medley pada pagi hari ini sebagai bagian dari persiapan hati kita untuk kemudian memasuki doa pagi ini. Mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita pujikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapakah namanya? Namanya Yesus. Betul. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin
mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara, biasanya kalau kita di dalam ibadah-ibadah pagi, kita seringkali menaikkan puji-pujian yang syahdu, yang lembut. Tapi kali ini kita bicara tentang satu pujian yang menimbulkan semangat, menimbulkan sukacita. Dan biarlah pagi ini kita semua mau bawa kepada Tuhan sukacita bahwa saudara dan saya disayang dan menjadi keluarga yang disayang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada satu sukacita dan kebanggaan tersendiri bila mana pagi hari ini ya Tuhan bersama-sama dengan anggota kami keluarga yang lain untuk boleh mengikuti ibadah doa pagi ini Tuhan. Kami tahu dengan pasti bahwa ada hal-hal yang tidak mudah kami kerjakan sebagai bagian dari rutinitas kami. Sebagai culture yang baru, orang-orang yang terus diperbarui oleh Tuhan. Tetapi kami tidak menyerah untuk jatuh bangun di sana karena sesungguhnya kami terus kemudian didorong, dibangun, dan kemudian dibentuk di dalam banyak situasi kondisi, termasuk ketika kami harus berjuang untuk memiliki kehidupan disiplin pribadi denganmu ya Tuhan. Termasuk pagi ini kami boleh datang. Jikalau ada anggota keluarga kami yang kemudian hadir Tuhan, biarlah kami mau merangkul. Jikalau kemudian kami hanya kemudian sendirian bersama-sama menikmati ibadah pagi ini dan kemudian menikmati hadirat Tuhan, itu tidak mengurangi bahwa ada Tuhan yang senantiasa menopang, menemani kami Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir dari ibadah doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara, tema yang kita akan renungkan bersama diberikan judul kualitas hidup orang percaya harusnya memiliki relasi yang sehat. Jadi kalau saudara dan saya diberikan satu pengakuan bahwa saudara dan saya memiliki kualitas yang baik di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, salah satu indikatornya itu adalah memiliki relasi yang sehat. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, ya, ketika pada waktu itu Yesus sedang mengajar, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman itu. Saudara, ketika kita bersama-sama membicarakan tentang satu keluarga dan kemudian terkait di dalamnya akan disebut sebagai keluarga yang berbahagia, maka indikator yang paling menunjang atau salah satu pilar untuk menegakkan kebahagiaan satu keluarga itu adalah juga tentang relasi, saudara. Jadi kalau
Kita ngomong tentang orang percaya, kualitas hidup orang percaya. Orang itu kemudian melihat hidup kita itu berkualitas kalau dilihat dari relasinya. Lalu kemudian kalau saudara kaitkan dengan kehidupan berkeluarga, orang-orang di luar sana juga mempercayai bahwa salah satu kebahagiaan atau indikator keluarga itu disebut bahagia, keluarga yang kualitas hidup keluarganya baik, itu bicara juga tentang yang namanya relasi. Jadi artinya ketika kita membicarakan relasi, saudara, ada satu bagian yang tidak bisa kita ubah, bahwa ada orang-orang yang kemudian melihat kehidupan kita. Terutama keluarga-keluarga orang percaya yang kita tahu semua bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang kemudian multicultural, masyarakat yang kemudian juga menganut berbagai macam aliran kepercayaan, agama, dan juga keyakinan-keyakinan yang berbeda. Dan salah satu yang kemudian menjadi sentral dari kehidupan orang percaya itu adalah kita semua diawasi oleh mata-mata yang tidak kelihatan di sekeliling kita. Ada orang-orang dan masyarakat-masyarakat di luar sana yang kemudian sedang terus melihat, terus melirik, terus melototin. Ya, kalau boleh saya ambil satu paraphrase kata memelototin, ya. Kata melototin itu artinya mata itu tidak pernah berkedip, mata itu tidak pernah kemudian sedetik pun itu kemudian memalingkan pandangannya dari arah kita. Nah, saudara, ketika membicarakan tentang orang-orang yang kemudian melihat, maka sesungguhnya apa yang dialami oleh Yesus ketika Yesus itu sedang berbicara, mengajar di dalam banyak kota, orang-orang kemudian melihat Yesus itu menjadi orang yang sangat sukses, pengajarannya baik, dia kemudian dihargai oleh orang-orang di mana-mana tempat. Tapi sesungguhnya ada juga orang-orang yang kemudian melihat dengan lebih jauh, ya, melihat dengan kata melototin tadi itu, saudara. Salah satunya adalah seorang ibu yang kemudian yang berada di antara orang banyak itu ketika Yesus mengajar dan berkata bahwa berbahagialah ibu yang mengandung engkau, yang melahirkan engkau. Saudara, ini berarti otomatis tingkat kebahagiaan seorang orang tua itu adalah memiliki anak yang dilihat, dinilai, dipelototin oleh orang-orang sebagai anak yang baik. Anak yang berhasil, anak yang sukses di dalam banyak hal. Termasuk Yesus sebagai anggota dari keluarga kecil, di sana ada ibunya, ada saudara-saudara Yesus yang lain yang pada waktu itu bertumbuh. Kita tidak melihat dengan jelas lagi Yusuf diceritakan di dalam Injil, tetapi paling tidak ketika Yesus itu disalib, Yesus itu kemudian ditangkap, diadili, ibu Yesus itu senantiasa dekat. Bahkan ada beberapa saudara Yesus yang kemudian juga berdekat. Saudara, ini memberikan satu kesan bahwa ada relasi yang paling tidak bisa kemudian dipatahkan. Ada satu relasi yang tidak bisa kemudian diremehkan. Itu kemudian tercermin di dalam ungkapan perkataan perempuan yang melihat dari sudut pandang yang berbeda itu. Ketika ada tetangga kita yang kemudian melihat keluarga kita dan kemudian seakan-akan terucap, enak ya keluargamu ya. Anakmu sukses, jadi bos besar, duitnya banyak, terus kemudian istrinya juga cakep, anak cucu-cucumu juga luar biasa cantik-cantik, dan kemudian kayaknya mereka menjadi sosok mantu idaman juga, sosok anak idaman juga. Rasa-rasanya ketika kemudian mendengar perkataan-perkataan ini, saudara, apa yang ada di dalam lintasan pikiran saudara ketika mendengar ini? Pastinya paling tidak saudara akan kemudian merasa yang pertama bangga karena punya anak yang seperti itu. Yang kedua adalah bangga juga bahwa relasi saya dengan anak saya di pandangan orang, di pemandangan orang dianggap sebagai relasi yang baik. Karena sebagai orang tua berhasil mendidik, berhasil memelihara, berhasil mengarahkan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan orang tua sebagai busur, dan kemudian anak itu sebagai anak panah, dan kemudian
busur itu akan diarahkan oleh pemanah itu tepat ke sasarannya. Jadi kalau kita membicarakan tentang anak-anak yang disebut dan dilihat oleh orang sebagai anak-anak yang berhasil dan sukses, artinya include di situ secara tidak langsung terbersit pemberitaan, fakta yang tidak bisa diubah juga bahwa relasi mereka baik-baik aja. Relasi mereka kualitasnya, kualitas di atas rata-rata lah pasti. Artinya orang tua seringkali kemudian membicarakan, kalau ini ngomong konteks tentang Kristen, membicarakan firman itu sebagaimana yang di dalam Ulangan. Ya, baik engkau berdiri, baik engkau bangun, baik engkau duduk, baik engkau berbaring, baik engkau di dalam perjalanan, semua konteksnya bicara tentang adanya pengajaran, adanya mentoring. Dan mentoring itu tidak lepas dari relasi, komunikasi, yang semuanya include di situ. Jadi ada orang-orang yang kemudian sedang melihat orang-orang percaya itu adalah keteladanan yang dilihat secara physically saya. Jadi saudara nggak salah sih sebetulnya kalau mereka itu melihat keteladanan dari secara fisik yang bisa dilihat dan diraba dan bisa disaksikan oleh mata atau didengar oleh telinga kita. Saudara, saya memiliki satu teman yang seangkatan saudara ya. Tetapi di dalam banyak hal, kami semua cukup prihatin dengan kehidupan keluarga. Nggak usah dicari ya nanti ya. Tapi paling tidak saya sedang men-sharingkan bahwa kehidupan kita itu strugglingnya banyak. Saudara. Saya tidak kemudian menyalahkan orang-orang yang struggling di dalam kehidupan relasinya. Saudara. Karena memang relasi itu nggak gampang. Tetapi kalau kemudian orang-orang menyaksikan seringkali terdengar bunyi-bunyian, seringkali terdengar teriakan, seringkali terdengar kemudian caci maki, kata-kata kotor keluar dan orang melihat bahwa itu orang percaya, itu hamba Tuhan. Waduh saudara, nggak enak sih di telinga. Sudah orang Kristen, udah tahu dia pendeta, waduh tambah-tambah saudara. Sehingga kemudian kita merasa gagal harusnya. Tetapi acap kali tidak banyak orang kemudian paham hal-hal ini. Tidak banyak orang kemudian sadar bahwa sedang dipelototin oleh banyak orang. Sedang kemudian didengar suara-suaranya, saudara. Jadi sebetulnya nggak gampang ya kalau membicarakan ini dan kita semua turut prihatin jikalau ada keluarga yang punya relasi yang harus tetap jatuh bangun dari awal pernikahan sampai kemudian dia sudah menjalani 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun harus tetap berjibaku dengan yang namanya pertengkaran, perselisihan, perkataan-perkataan kotor. Semuanya ini adalah sesuatu indikator bahwa relasinya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apakah itu disebut sebagai keluarga yang berbahagia? Saya rasa semua orang akan setuju dengan mengatakan enggak. Dan saya melihat bahwa kehidupan Yesus dan keluarganya yang tidak gampang juga sedang disorot oleh banyak orang, termasuk ketika ngomongin Yesus bisa ngampuni, Yesus bisa kemudian ngajar. Apakah dia bisa juga ngajar ke saudara-saudaranya? Apakah dia bisa ngampuni ke keluarganya? Saudara, itu semua di cross check. Sehingga kemudian tidak jarang ada yang menyalah mengertikan, tetapi tidak juga kemudian sedikit yang berkata bahwa mereka termasuk keluarga yang boleh dikata sebagai keluarga yang memiliki keteladanan yang baik. Jadi relasi yang dilihat oleh orang-orang di luar sana itu adalah relasi yang gampang sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya saudara, kalau saudara kepingin memiliki kualitas hidup orang percaya, yang paling gampang itu memang bisa untuk kita kerjakan itu yang bisa dilihat. Gitu, saudara. Tetapi apakah kemudian itu menjadi fakta yang original bahwa dia itu adalah
keluarga yang memiliki kualitas relasi yang baik. Ada banyak yang fake kan, bukan? Ada banyak yang kemudian membangun image brand diri, brand keluarganya sebagai keluarga yang berbahagia di tengah-tengah media sosial yang semakin menggila ini. Dengan adanya TikTok, dengan adanya Twitter, dengan adanya Instagram, Reels, dengan adanya YouTube, dan sebagainya. Saudara, gampang sekali kita temui keluarga-keluarga yang berbahagia juga. Keluarga-keluarga yang boleh disebut sebagai keluarga kategori punya kualitas kehidupan yang baik. Kalau itu dilihat dari secara lahiriah. Makanya kemudian Yesus itu kemudian mulai meluruskan, jangan yang lahiriah aja. Jadi relasi yang paling indah itu dilihat dari keintiman. Sekali lagi, relasi yang indah, yang nyata, yang real itu terjadi adalah dari keintiman kita dengan Sang Pencipta kita. Karena ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bagaimana kamu bisa mengasihi orang-orang Allah yang tidak kelihatan, tetapi kamu tidak bisa mengasihi orang-orang yang kelihatan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan, dalam hal ini Allah, kalau kemudian kita gagal mengasihi manusia yang lain, keluarga kita yang lain yang adalah kelihatan. Saudara, ini menjadi satu ultimatum yang sangat jelas di dalam kehidupan kita bicara tentang relasi. Bagaimana kita bisa ngomong tentang keluargaku adalah keluarga yang kukasihi, sementara saudara kemudian melihat ada banyak realita di dalam keluarga ini nggak setia di dalam iman dan keyakinannya. Itu akan menjadi satu kontra di dalam kehidupan proklamasi kita, penyataan kita. Kita adalah keluarga yang disebut berbahagia, keluarga yang punya kualitas relasi yang baik, tapi tetapi sebaliknya dari semua itu adalah saudara tidak pernah dilihat memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang sangat rigid di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita, sehingga kemudian kita selalu akan beritakan di dalam media sosial, saya lagi doa, saya lagi komsel, saya lagi baca ayat firman Tuhan. Enggak. Bukan itu, bukan perkara saudara harus kemudian menyiarkan juga seluruh kehidupan saudara, bukan. Karena itu akan jatuh kepada ekstrim yang lain. Tetapi kita bersedia untuk kemudian jujur di hadapan Tuhan, bahwa saudara memiliki kehidupan dengan keluarga yang indah itu tercermin. Pertama kali melangkah itu adalah kehidupan saudara dengan Tuhan itu beres atau enggak. Sehingga ketika Tuhan Yesus mendengar ada perkataan, berbahagialah engkau, ibu yang mengandung engkau, susu yang menyusui engkau, itu artinya mereka sedang mau ngomong bahwa, wah luar biasa ya, kamu punya keluarga yang hebat gitu. Dan saya yakin mamamu itu adalah mama yang paling berbahagia gitu. Seolah-olah saya sedang bicarakan dengan perkataan yang sehari-hari seperti ini dari ayat firman Tuhan ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, enggak, Tuhan enggak lihat itu. Tuhan justru melihat bahwa yang disebut orang berbahagia atau sukses atau kualitas hidupnya baik, itu adalah ketika mereka mendengar firman dan ketika memelihara firman. Saudara, parameter yang paling jelas itu adalah kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan. Meskipun ini adalah parameter yang penyelidikannya, ukuran yang berhak mengukur, itu adalah saudara sendiri. Dan ini sangat personal. Saudara tidak perlu mempublish semua kegiatan-kegiatan rohani saudara di hadapan media sosial apapun, dengan menyalahartikan bahwa
Kehidupan orang percaya itu kan seperti kitab yang terbuka, yang bisa disaksikan dan dilihat. Lalu kemudian saudara mengamini bagian itu dengan mempublish semua kehidupan personal saudara di media sosial, tidak. Tetapi yang Tuhan kanggoin, ya saudara, yang Tuhan mau itu saudara adalah bagaimana kehidupan saudara di tengah-tengah orang lain nggak bakalan tahu apakah saudara masih memperjuangkan ini. Karena ketika orang lain nggak tahu tuh nggak akan dapat penghargaan dan pengakuan kan saudara. Berkali-kali Tuhan bilang kalau engkau mau berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, kuncilah, berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kemudian Tuhan tidak sedang kemudian juga menginginkan saudara itu berdoa dengan bahkan saudara selfie di dalam doa. Di selfie sendiri dan saudara kemudian posting itu di media sosial. Jadi sekali lagi ketika kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan, saudara juga akan pastinya memiliki relasi yang sehat dengan anggota keluarga yang lain. Karena dengan yang tidak kelihatan pun, saudara itu menghargai, saudara mengasihi, maka lebih-lebihnya bagi mereka yang kelihatan, saudara lebih pastinya bisa mengasihi, bukan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ya Tuhan untuk tiap-tiap kami. Ada koreksi yang indah yang kami dapati di dalam kehidupan relasi kami dengan keluarga kami, relasi kami dengan Engkau. Ada penyataan yang jelas di sana bagaimana Engkau kemudian menginginkan kami untuk terus mendengarkan firman dan memelihara firman itu. Dibandingkan kami harus kemudian merekord, mencatatkan rekord-rekord, prestasi-prestasi dilihat oleh orang lain sebagai orang-orang yang berbahagia karena relasi kami dengan keluarga kami baik-baik saja. Tuhan ampuni kami jikalau kami melangkah terlalu jauh dan kemudian jatuh kepada ekstrim untuk kemudian memperlihatkan semua aktivitas kami supaya kami kelihatan saleh, rohani. Dan biarlah Tuhan memasuki persiapan minggu yang baru nanti, kami akan mau belajar bagaimana kami harus intens mengasihi keluarga kami. Kami menyerahkan untuk kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami yang ada di rumah masing-masing. Berkati juga untuk setiap kebenaran firman itu boleh terus tumbuh, subur di dalam hati kami. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu pujian untuk menghantar kita sebelum memasuki doa. Nanti setelah pujian ini akan ada pokok-pokok doa. Saudara bisa bawa pokok-pokok doa ini di dalam doa-doa pribadi setelah saudara menyaksikan tayangan ini. Saudara boleh pause ya, tayangan, lalu kemudian saudara simak pokok-pokok doa itu. Lalu kemudian saudara berdoalah. Sebelum kita berdoa, satu pujian indah bersamamu. Kita naikkan bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Katakan di dalam hati saudara, selamanya. Saudara, ibadah doa selesai. Saudara saat teduh dan sediakan waktu untuk beberapa pokok doa di bawah ini. Tuhan memberkati saudara.